Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Chandra Rasdiman dari kelas 12 MIPA 1. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan 3 materi besar dalam video kami kali ini. Di antaranya, glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sebelum kami lanjut, kami berterima kasih kepada Ibu Hajah Fatimah Sang, Abu Masih, SPD MPD yang telah menuntun dan membantu kami dalam membuat laporan ini. Baiklah, langsung saja. Glikolisis adalah proses atau jalur metabolisme yang memecah glukosa, yaitu C6H12O6 menjadi asam pirufat, menjadi CH3COCOOH. Proses glikolisis ini merupakan tahapan pertama metabolisme glukosa oleh sel. Pemecahan glukosa pada glikolisis akan menghasilkan energi bebas yang digunakan untuk membentuk molekul berenergi tinggi, yaitu adenosine triphosphate atau biasa disebut ATP, dan nicotinamide adenine nucleotide tereduksi atau biasa disebut NADH. Proses glikolisis dapat berjalan dalam kondisi terdapat oksigen atau aerob maupun tanpa oksigen atau anaerob. Apabila ada oksigen yaitu kondisi aerob, maka asam pirufat hasil glikolisis akan diproses lebih lanjut masuk ke siklus Krebs. Sedangkan NADH akan diproses masuk ke reaksi atau transport elektron. Peran penting glikolisis dalam metabolisme. Makhluk hidup adalah karbohidrat sederhana yakni glukosa. Bagi manusia sendiri, glukosa adalah sumber energi yang sangat penting bagi tubuh di samping asam, lemak, dan protein. Beberapa organ seperti otak bahkan hanya tergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Glikolisis merupakan proses metabolisme pertama dari glukosa dan berlangsung di sitoplasma dari sel. Dalam kondisi aerob, asam pirufat hasil glikolisis akan masuk ke mitokondria untuk mengalami dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan asetil-CoA yang kemudian masuk ke siklus Krebs. Sedangkan pada kondisi anaerob, asam pirufat akan dioksidasi oleh enzim laktat dehidrogenase atau LDH menjadi asam laktat dan sitoplasma. Asam laktat ini nantinya dapat diproses oleh tubuh untuk menghasilkan glukosa baru melalui proses gluconeogenesis. Gambaran besar proses glikolisis. Proses glikolisis terdiri dari beberapa tahapan. Apabila disederhanakan, glikolisis merupakan proses perubahan molekul glukosa atau C6H12O6, di mana satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon diubah menjadi 2 molekul pirufat atau CH3COCOOH yang memiliki 3 atom karbon. Di sini kita dapatkan hukum kekekalan jumlah atom di mana di awal ada 6 atom karbon atau 1 glukosa dan produk akhir juga tetap memiliki 6 atom karbon atau 2 asam pirufat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, apabila dalam kondisi ada oksigen, maka pirufat kemudian akan dioksidasi menjadi aketil-CoA dan kemudian masuk ke siklus Krebs. Sedangkan dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob, asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Adapun persamaan sederhana dari reaksi glikolisis adalah sebagai berikut. Detil tahapan glikolisis tahap demi tahap. Secara total, terdapat 10 tahapan reaksi dalam glikolisis. Dipandang dari produksi energi, 3 tahapan pertama merupakan proses yang membutuhkan ATP. 2 reaksi berikutnya merupakan pembelahan molekul 6 karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon. Dan 5 reaksi terakhir adalah proses yang menghasilkan energi. Seperti pada gambar, tampak skema bagaimana 3 tahap pertama, yaitu tahap 1-3, merupakan proses yang membutuhkan ATP, yaitu total 2 ATP diperlukan. Kemudian, tahap 4 dan tahap 5 merupakan proses pemecahan dan isomerasi menghasilkan produk gliseraldehide, 3 fosfeta yang memiliki 3 atom karbon.
Selanjutnya, tahap 6 sampai tahap 10 merupakan proses yang menghasilkan ATP, yaitu sebanyak 4 ATP. Sehingga secara total, glikolisis menghasilkan neto 2 ATP. Selain neto 2 ATP, glikolisis juga menghasilkan 2 NADH. Berikut penjelasan terperinci tahap demi tahap. Baik, tahapan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tahapan fosforilasi glukosa menghasilkan gula fosfat. Artinya, gugus fosfat dimasukkan ke dalam gluksa. Fosfat ini berasal dari ATP sehingga proses ini mengkonsumsi energi berupa 1 ATP. Penyematan gugus fosfat ke glukosa memiliki arti penting. Fosfat merupakan gugus molekul dengan muatan negatif tinggi atau anion. Adanya muatan negatif gugus fosfat akan mencegah glukosa keluar dari sel dikarenakan tolak-menolak dengan membran plasma yang juga memiliki gugus negatif. Akibatnya, proses ini memungkinkan sel dapat menyimpan glukosa di sitoplasma. Adapun bagan di bawah ini memperlihatkan bagaimana tahap 1 glikolisis ini berlangsung. Baik, kita lanjutkan ke tahap 2, yaitu isomerasi menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua adalah proses isomerasi, artinya perubahan dari suatu bentuk molekul ke bentuk molekul kembaran isomer lainnya. Dalam proses ini, glukosa diubah menjadi bentuk isomer lain yakni fruktosa. Glukosa dan fruktosa sama-sama memiliki 6 atom karbon, namun mempunyai struktur cincin gula yang berlainan. Serta glukosa merupakan gula aldosa, sedangkan fruktosa merupakan gula ketosa. Di dalam larutan, proses ini diawali dengan perubahan secara reversibel antara bentuk cincin tertutup glukosa dengan bentuk molekul terbuka. Bentuk molekul terbuka ini kemudian berubah secara reversibel dari glukosa 6-fosfat atau gula aldosa menjadi fruktosa 6-fosfat atau gula ketosa. Proses isomerasi ini terjadi karena pergerakan atom oksigen karbonil dari karbon urutan nomor 1 ke nomor 2. Isomerase glukosa menjadi fruktosa ini difasilitasi oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Pada tahap kedua ini secara energi berlangsung secara netral atau tidak memerlukan maupun menghasilkan energi. Di sini saya akan menjelaskan tahap ketiga dan tahap keempat. Gambar ini merupakan tahap ketiga glikolisis. Fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Di tahap ketiga ini, kembali dibutuhkan energi sebanyak 1 ATP. Proses ini juga sama dengan tahap 1, yaitu terjadi penambahan gugus fosfat atau fosforilasi. Gugus fosfat ditambahkan di gugus hidroksil pada karbon posisi 1. Proses penambahan gugus fosfat ini membuat molekul glukosa semakin negatif. Hasilnya adalah fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 2 gugus fosfat. Adanya 2 gugus fosfat ini juga menyebabkan munculnya gaya tolak-menolak elektrostatik antara molekul fosfat di dalam molekul 1,6-bifosfat. Gambar ini merupakan gambar tahap keempat glikolisis, yaitu pembelahan 1 glukosa dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul gula dengan 3 atom karbon. Pembelahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroseton fosfat dengan dibantu oleh enzim ditambah adanya aksi tolak-menolak di dalam fruktosa 1,6-bifosfat memungkinkan molekul ini dipecah menjadi 2 molekul yang lebih kecil. Proses pemecahan ini merupakan tahap keempat dari proses glikolisis. Pada tahap keempat ini, terjadi pembelahan fruktosa 1,6-bifosfat menghasilkan 2 molekul gula dengan 3 atom karbon yang berbeda atau tidak kembar, yaitu dihidroaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikolisis. Adapun dihidroaseton fosfat akan diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang terjadi pada reaksi kelima. Tahap 5 isomerasi dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa hanya gliseraldehid 3-fosfat saja yang dapat meneruskan proses glikosis. Tahapan kelima ada proses isomerasi dihidroaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Jadi,
tahap kelima ini tidak berlangsung simetris. Tahap 6, oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 sampai bisfosfoliserat. Pada tahap ke-6, gliseraldehid 3-fosfat baik yang dihasilkan langsung dari tahap keempat maupun dari proses isomerasi. Tahap kelima akan dioksidasi menghasilkan 1,3 bisfosfaglycerat dan NADH. Proses oksidasi ini juga merupakan proses fosforilasi di mana hasil akhir berupa molekul 1,3 sampai bisfosfoglycerat memiliki 2 gugus fosfat. Hanya saja, proses fosforilisasi ini tidak membutuhkan ATP, melainkan NADH yang kemudian berubah menjadi NADH, seperti gambar berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap 7 dan tahap 8. Pada tahap 7, ATP dihasilkan dari 1,3 bisfosfoglycerat. Molekul yang terbentuk berupa 1,3 bisfosfoglycerat merupakan molekul anhidrida yang memiliki fosfat berenergi tinggi. Fosfat berenergi tinggi inilah yang dipanen menghasilkan energi berupa ATP. Molekul ini akan mentransfer satu molekul fosfat energi tinggi ke ADP menghasilkan ATP. Dikarenakan reaksi ini berlangsung di dua sisi, maka pada tahap 7 ini total dihasilkan 2 ATP dari 2 molekul 1,3 bisfosfoglycerat. Dan pada tahap 8, perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Sisa molekul fosfat memiliki energi yang relatif lebih rendah. Pada tahap ke-8 ini, fosfat sisa ini kemudian dipindahkan dari posisi atom karbon nomor 3 ke nomor 2 sehingga terbentuk 2 fosfoglycerat. Proses pemindahan ini ternyata meningkatkan tingkat energi yang ada di dalam gugus fosfat tersebut. Tahap 9, kondensasi 2. Fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Pada tahap ke-9 ini kembali dihasilkan molekul berenergi tinggi. Prosesnya adalah dengan menghilangkan molekul air atau reaksi kondensasi sehingga menghasilkan ikatan enol fosfat berenergi tinggi. Hal ini disebabkan ikatan ganda di antara molekul C sama dengan C yang bermuatan negatif memiliki efek menolak gugus ATP. Seperti gambar berikut. Gambar berikut merupakan tahap ke-9 glikolisis. Reaksi kondensasi menghasilkan molekul berenergi tinggi. Tahap 10, produksi ATP dan produk akhir pirufat. Tahap ke-10 adalah reaksi final. Pada proses ini, fosfoenol pirufat yang memiliki gugus fosfat berenergi tinggi akan mentransferkan gugus fosfatnya ke ADP, sehingga kembali menghasilkan ATP. Selain ATP, tahapan reaksi ke-10 ini juga menghasilkan produk akhir glikolisis berupa asam pirufat, seperti gambar berikut. Gambar berikut adalah tahap ke-10 glikolisis, kembali terbentuknya molekul ATP.